Shalom dan selamat pagi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur buat pagi yang indah ini, di mana kita dalam keadaan baik, sehat, penuh sukacita, serta berkat Tuhan yang melimpah bagi kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan dan kasih-Mu, di mana kami masih diberi kesempatan untuk menikmati hidup, juga kembali dapat beraktivitas. Tuhan Yesus, bicaralah kepada setiap kami melalui pesan-pesan firman-Mu yang Kau sampaikan pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema renungan kita pagi ini adalah Tuhan bisa memakai keterbatasan kita. Firman Tuhan diambil dari Keluaran 4 ayat 10-12. Demikian firman Tuhan. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sekejap Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Bapak Ibu Saudaraku, ketika Allah memanggil Musa untuk melayani, Musa menjawab, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu tidak, dan sejak Kau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Perkataan itu menandakan bahwa Musa mungkin mengalami kesulitan dalam berbicara. Mungkin ia gagap. Tuhan berkata kepadanya, siapa yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Saudaraku, kelemahan, ketidakmampuan, bahkan kecacatan kita sekalipun dapat digunakan Allah bagi kemuliaan-Nya. Bukan dengan membuang kelemahan kita, tetapi dengan menganugerahi kita kekuatan dan memakai keterbatasan kita demi kebaikan kita dan kemuliaan Tuhan. Bila kelemahan membuat kita mencari Allah dan semakin kita bergantung kepadanya, berarti kelemahan-kelemahan itulah justru menolong kita dan tidak menghalangi kita. Kelemahan-kelemahan ini justru merupakan hal terbaik yang dapat kita manfaatkan karena membuat kita bertumbuh dalam keberanian, kekuatan, dan kebahagiaan yang bergantung pada hubungan kita dengan Tuhan dan seberapa besar kepercayaan kita kepadanya. Saudaraku, 3 kali Rasul Paulus memohon kepada Tuhan untuk mengambil duri di dalam dagingnya. Tetapi Tuhan menjawab, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Paulus pun kemudian bersuka cita dalam keterbatasannya, karena ia menyadari bahwa hal itu tidak akan menghambatnya dalam memberitakan Injil. Seperti ia nyatakan, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Bapak Ibu Saudaraku, kekuatan Allah terlihat paling jelas sewaktu kita dalam kelemahan kita. Bagi mereka yang mempunyai keterbatasan fisik, jangan merasa minder atau rendah diri. Mintalah hikmat Tuhan untuk memanfaatkan keterbatasan fisik kita menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan firman-Mu pada pagi ini. Tuhan Yesus, bimbinglah kami agar kami boleh semakin mengerti di dalam segala keterbatasan yang kami miliki. Tuhan pakai untuk mendatangkan kebaikan bagi kami dan bagi kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas.
Tuhan Yesus memberkati.